merupakan alat atau perangkat yang digunakan untuk menangkap gambar atau rekaman visual. Kamera sekarang terdiri dari dua jenis, yaitu DSLR atau Digital Single Lens Reflex dan SLR atau Single Lens Reflex. DSLR merupakan kamera yang memanfaatkan cermin untuk mengarahkan cahaya dari lensa ke viewfinder, sehingga kita dapat melihat objek yang ditangkap lensa secara akurat. Cara kerja DSLR yaitu cahaya yang masuk setelah melewati jajaran lensa yang ditunjukkan pada nomor 1 akan dipantulkan oleh cermin yang dipasang pada posisi kemiringan 45 derajat seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 2 dan diproyeksikan ke matte focusing screen yang ditunjukkan pada nomor 5 melalui kondensi lens yang ditunjukkan pada nomor 6 dan dipantulkan ke dalam peta bris yang ditunjukkan pada nomor 7. Gambar objek kemudian diteruskan ke lensa mata manusia, seperti yang ditunjukkan pada nomor 8. Ketika kita menekan tombol shutter atau bidik, maka cermin yang ditunjukkan pada nomor 2 ini akan melipat ke arah panah, focal plane shutter, yang ditunjukkan pada nomor 3, membuka dan kemudian gambar akan ditangkap oleh sensor yang ditunjukkan pada nomor 4 dan diteruskan ke prosesor gambar, kemudian disimpan di media penyimpanan, MMC, dan sebagainya. Bagian-bagian kamera DSLR. Yang pertama, lensa. Berfungsi untuk menangkap cahaya dari objek dan memfokuskannya ke sensor kamera. Jenis dan focal length lensa yang berbeda menghasilkan efek foto yang berbeda pula. Yang kedua, cermin pantul atau reflex mirror. Berfungsi memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder dan sensor kamera. Saat tombol shutter ditekan, cermin ini berayun ke atas untuk memungkinkan cahaya masuk ke sensor. Yang ketiga, shutter. Membuka dan menutup untuk mengatur waktu paparan cahaya ke sensor kamera. Durasi paparan cahaya ini memengaruhi kecerahan dan efek gerakan pada foto. Yang keempat, sensor. Berfungsi mengubah cahaya yang masuk menjadi sinyal digital yang diproses menjadi gambar foto. Ukuran dan kualitas sensor sangat memengaruhi kualitas gambar foto. Yang kelima, layar focusing. Berfungsi membantu fotografer dalam memfokuskan gambar pada objek yang diinginkan. Layar ini dapat berupa layar LCD atau viewfinder optik. Yang keenam, layar kondenser. Berfungsi untuk membantu memfokuskan cahaya ke viewfinder optik. Layar ini menghasilkan gambar yang lebih terang dan jernih di viewfinder. Yang ketujuh, pentaprisma. Berfungsi untuk membalikan gambar yang dipantulkan oleh cermin pantul, sehingga tepat seperti yang akan terlihat di foto. Pentaprisma juga menghantarkan cahaya ke viewfinder optik. Yang kedelapan, viewfinder. Berfungsi untuk menampilkan gambar yang akan dihasilkan oleh kamera. Jendela bidik optik yang digunakan fotografer untuk melihat objek yang akan dibidik. Nah, ada kelebihan DSLR sendiri loh. Kelebihan DSLR yang pertama ada kualitas tangkapan kamera DSLR cenderung lebih bagus dibanding dengan kamera kompak. Yang kedua tuh ada DSLR bisa fleksibel berganti lensa sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada DSLR lebih cepat dalam soal kecepatan rana atau kecepatan menangkap gambar, startup dan juga shutter lag atau jeda antara waktu menekan tombol bidik hingga gambar tersimpan. Yang keempat tuh ada setting ISO atau tingkat kepekaan sensor pada cahaya yang memiliki jangkauan lebih luas sehingga lebih fleksibel memotret di segala kondisi. Yang kelima tuh ada ruang ketajaman objek foto bisa diatur dengan leluasa. Yang keenam ada kualitas lensa DSLR lebih bagus dengan kamera satu. Itu tadi adalah kelebihan DSLR. Selanjutnya ada kekurangan DSLR sendiri. Yang pertama tuh ada kamera DSLR memiliki harga lebih mahal daripada kamera satu. Yang kedua ada kamera DSLR ini cenderung butuh perawatan ekstra. Yang ketiga, kebanyakan kamera DSLR tidak menyediakan fasilitas LCD. Nah, kamera DSLR banyak sekali jenisnya, tapi yang ada di pasaran itu contohnya Olympus SP570
yang kamera super zoom dengan jangkauan lensa paling mengagumkan dengan kemampuan wide 26mm sehingga tele di 520mm. Terus yang kedua tuh ada Nikon 5000D. Nikon D5000 DSLR menggunakan layar putar swivel live view yang tidak terdapat pada seri sebelumnya. Keunggulan utama produk Icon terkenal dengan ketajaman lensanya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini kami mempunyai 2 contoh soal. Mulai dari contoh soal yang pertama, pertanyaannya yaitu untuk memotret suatu objek yang berada 3 meter di depan lensa kamera, jarak lensa ke film itu 12,5 cm. Berapa jarak fokus lensa kamera? Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa jarak bendanya itu 3 meter dan juga jarak bayangannya itu 12,5 cm. Nah, di mana jarak bendanya ini satuannya masih meter. Nah, lalu kita bisa ubah ke satuan cm, jadinya 300 cm. Yang ditanyanya itu adalah jarak fokus lensa kamera. Nah, kita bisa masukin aja ke rumusnya 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, langsung aja. Jadi 1/f sama dengan 1/300 ditambah 1/12,5. Nah, 12,5 ini bisa kita ganti ke bentuk pecahan jadi 25/2. Nah, lalu penyebutnya disamain aja, jadi 1/f sama dengan 1/300 ditambah 24/300. Jadi 1/f sama dengan 25/300, hasil jaraknya itu sendiri adalah 12 cm. Selanjutnya untuk nomor 2, soalnya itu sebuah kamera dengan lensa plus 20 dioptri di mana kamera ini digunakan untuk memotret suatu objek dengan jarak filmnya ini sampai ke lensa 5,2 cm. Pertanyaannya, berapa jarak benda yang dipotret dan juga berapa kali ukuran benda yang dapat diperkecil. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa P-nya itu adalah 20D dan jarak bayangannya itu adalah 5,2 cm. Nah, jarak bayangannya ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan jadi 26/5 cm. Yang pertama, kita itu mencari jaraknya dulu, jarak titik fokus lensanya, yaitu dengan rumus P sama dengan 100/f, dimana P-nya itu 20 sama dengan 100/f, jadi jarak titik fokus lensanya ini adalah 5 cm. Selanjutnya, untuk mencari jarak benda yang dipotret itu menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, lalu 1/f ini adalah 1/5 sama dengan 1/s ditambah 1/5,2. Nah, kita seperti perjumlahan biasa, di mana 1/s nya itu kita keluarin, jadi 1/5 dikurang 1/26/5 sama dengan 1/s. Jadi hasilnya itu 1/130 sama dengan 1/s, dimana S-nya sendiri 130 cm. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, berapa kali ukuran benda yang dapat diperkecil? Jadi dengan ukuran benda yang dapat diperkecil, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Karena di sini diketahuinya itu adalah S atau jaraknya, jadi kita bisa menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S, dimana kita bisa masukin M sama dengan 5,2/130. Hasilnya jadi 1/25 kali diperkecil. Jadi bayangannya ini diperkecilnya itu sebanyak 1/25 kali.